Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dengan iman. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan Maha Besar. Tuhan segala Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yes. Dia luar biasa. Hey. Yesus nama di atas segala nama. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segalanya. Nama di atas segala nama. Haleluya. Yang luar biasa, yang perkasa dan mulia. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Kau luar biasa dan perkasa Tuhan. Gak ada bisa yang mengalahkan kuasa-Mu di atas segalanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. 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 Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami menyembah-Mu Tuhan.
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Kaulah jawaban doa kami, Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Amin, amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Kaulah jawaban. Kaulah jawaban. Amin. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Arauna katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara dan saya ada. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Kemarin, hari ini, sampai Dia datang kedua kalinya. Saya berdoa, saya berharap semoga kita semua di dalam kasih karunia perlindungan Tuhan penuh dengan sukacita. Dan juga seluruh keluarga kita ada di dalam takut akan Tuhan. Pada bulan Maret, maka kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang teguh di dalam Kristus. Saya berdoa dan mendorong saudara untuk kembali melihat, atau saudara yang belum kembali beribadah dan melihat khotbah dari Bapak Gembala, Pak Emmanuel di awal Maret ini, tentang bagaimana kehidupan kita itu teguh di dalam Kristus. Nah, hari ini saya memberi judul pelajaran kita yaitu menang atas ujian. Katakan sama-sama, menang atas ujian, menang atas ujian. Saya percaya saya pun juga menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama pelajari. Nah, saya ingin membuka dengan statement seperti ini. Mari kita mengingat kembali, Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu kita ada di bangku sekolah. Maka ada satu saat atau satu periode tertentu kita akan menghadapi yang namanya ujian atau ulangan, ya, dengan berbagai macam mata pelajaran, tapi setiap mata pelajaran itu akan diujikan, akan ada ulangan. Ada ujian atau ulangan yang secara periodenya pendek, bahannya sedikit, atau ujian yang periodenya bahannya panjang, tingkat kesulitannya berbeda. Pada waktu ujian kenaikan kelas dengan waktu kelulusan berbeda, tingkat kesulitan, tingkat perjuangannya juga seperti itu berbeda. Ada ujian atau ulangan yang bersifat menyeluruh, bahannya panjang dan banyak, periode waktunya juga lama, belajarnya juga lebih lama, lebih sulit. Nah, ujian tersebut bagi setiap pelajaran yang apa, saudara kekasih? Yang sudah saya dan saudara lalui, ilmu atau pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan hasil akhirnya adalah sampai sejauh mana kita bisa mengerjakan setiap soal yang kemudian pada akhirnya menunjukkan tingkat kemampuan, pemahaman kita terhadap satu mata pelajaran. Ya, itu juga berlaku kepada uji atau ujian produk yang terjadi di semua area produksi atau barang atau benda yang diproduksi oleh satu pabrik atau satu company, satu perusahaan. Untuk apa uji produk itu? Untuk mengetahui kualitas, kemampuan suatu produk, betul ya. Sebagai contoh, sebuah mobil yang baru diproduksi ya, akan sebelum diluncurkan, maka harus melewati yang namanya quality control ya. Gugus kendali mutu, uji kualitas, sengaja kalau mobil ini dengan kecepatan tertentu menabrak atau ada benturan yang keras, bagaimana dengan kemampuan untuk keluarnya safety bag ya, ada balon yang seperti keluar untuk melindungi pengemudi atau melindungi orang-orang yang ada dalam kendaraan itu. Sengaja dipanaskan pada suhu tertentu. Kenapa ada uji produk? Kenapa ada produk yang boleh dikatakan mengalami ujian? Supaya diketahui kemampuan. Tapi yang kedua yang penting juga, sekaligus diketahui atau sekaligus terlihat titik lemah yang harus dihadapi, yang harus dilindungi nantinya. Karena jika itu tidak dikerjakan, tidak dipulihkan, atau kalau pelajaran yang kita lemah itu tidak diperbaiki, maka pada satu titik itu akan merugikan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti itu. Nah, catat ini. Kita tidak mungkin diuji dengan pelajaran atau sesuatu yang tidak pernah kita lalui atau tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Seorang mahasiswa teknik tidak mungkin ujiannya diambil dari ilmu kedokteran. Saudara diberkati Tuhan sampai di sini? Amin. Kita diuji, ujian itu berdasarkan apa yang saya dan saudara sudah pelajari dan kita sudah hadapi. Jadi, saya boleh katakan seperti ini, boleh catat dengan baik-baik, saudara kekasih. Jadi ujian atau tes berarti apa? Ujian atau tes berarti serangkaian kejadian, serangkaian pertanyaan, serangkaian latihan untuk mengukur tingkat keahlian, katakan sama-sama tingkat keahlian,
Yes, pengetahuan, kepandaian, kapasitas, dan aptitude, bakat, kemampuan seseorang atau suatu kelompok. Jadi suatu ujian atau tes itu merupakan serangkaian kejadian atau sebuah pertanyaan mungkin kalau kita sekolah, latihan untuk mengukur intinya apa? Kemampuan, kekuatan, entah suatu benda, seseorang atau satu kelompok atau komunitas. Mari kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya sarankan untuk kita membaca dengan lengkap. Itu kisah tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Wow, bayangkan. Tuhan Yesus sendiri pun mengalami yang namanya quality control, kalau saya boleh katakan. Mengalami yang namanya ujian. Nah, saya mau kita semua menggarisbawahi satu hal. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan tuh sengaja mencobai supaya kita gagal, supaya kita hancur. Jadi Tuhan itu tidak pernah mencobai. Tuhan mengizinkan adanya tes atau ujian terjadi atas anak-anak yang dikasihinya, atas manusia yang dia kasihi. Sudah nanti baca saja, catat saja di Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ada beda pencobaan yang iblis kerjakan dengan ujian atau tes yang Tuhan izinkan. Tuhan, tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan juga mengalami sebuah tes, sebuah ujian. Untuk apa? Seperti definisi yang kita sudah pelajari tadi, untuk membuktikan kemampuan dan kualitas yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Sebelum dia mengemban satu tugas mulia, yaitu menjadi juru selamat. Dan pada akhirnya mengakhiri semua karya yang ajaib dan luar biasa itu puncaknya adalah taat sampai di kayu salib. Nah, mari kita pelajari bagaimana teladan Tuhan Yesus saat menghadapi ujian itu. Ingat, Yesus 100% manusia waktu itu. Yang pertama, teladan Tuhan Yesus. Ujian ada di dalam kendali dan juga rencana Allah. Tes, ujian itu ada di dalam kendali dan rencana Allah. Tuhan tidak akan tergopoh-gopoh, Tuhan tidak akan parah dan kacau pada waktu hidup kita diizinkan ada dalam satu ujian. Saudara kekasih, sadar atau tidak sadar, dunia adalah medan peperangan kita setelah Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Perhatikan ini, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, dunia ini adalah medan pertempuran, medan peperangan saya dan saudara. Ya, oleh sebab itu Yesus mengalami ujian itu. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si iblis. That's why kenapa kita butuh penyertaan Tuhan. Nah, di ayat 1 dari Matius 4 dalam terjemahan BMK dikatakan, kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Allah. Yesus masuk ke padang gurun dibimbing oleh Roh Allah. Ya, terjemahan The Message katakan, Jesus was taken into the wild by the Spirit for the test. Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Allah untuk diuji. Ini menjawab pertanyaan, kenapa saya sudah di dalam Tuhan, kenapa saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mengalami hal-hal yang tidak mudah, mengalami ujian bukan karena hasil dosa, nanti kita akan belajar. Ya, karena saudara juga di seluruh kisah tokoh Alkitab, hasil dari ujian yang mereka alami yang terjadi adalah untuk melihat apakah mereka berhasil hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan taat pada rencana Tuhan. Jadi hidup sesuai rencana Tuhan dan taat pada rencana Tuhan. Tuhan itu gak perlu diuji karena Tuhan itu udah ketahuan kesetiaannya, keluar biasaannya dia, kesempurnaannya dia. Tetapi manusia itu perlu untuk dibuktikan, untuk mengetahui kualitas, kemampuan, dan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang di dalam pemikiran yang terdalam. Jadi teladan dari Tuhan Yesus juga menghadapi ujian. Yang pertama, ujian itu ada di dalam kendali dan rencana Allah. Yakinkan saudara kekasih, kalau engkau sedang menghadapi masa-masa sulit yang namanya ujian, test, trial, bukan karena perbuatan dosa, karena diizinkan Tuhan, itu tidak di luar kendali Tuhan. Tuhan melihat itu, ya. Yang kedua, teladan dari Tuhan Yesus menghadapi ujian adalah ujian diatasi dengan apa? Firman Tuhan. Yesus tidak lari kiri kanan. Yesus menghadapi ujian, tes dari iblis, karena Yesus hidup dan kenal dengan firman Taurat Tuhan,
Kita punya Bible, kita punya Alkitab, itu isinya perkataan Tuhan. Yesus menghadapi ujian itu dengan firman Tuhan di ayat 4, di Matius 4, ayat 7, ayat 10. Dia selalu mengatakan ada tertulis. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tuhan Yesus menghadapi perkataan iblis dengan mengatakan senjata firman Tuhan. Katakan sama-sama, senjata firman Tuhan. Yes, senjata firman Tuhan. Firman Tuhan itu dilambangkan seperti pedang. Pedang adalah senjata yang aktif di dalam peperangan, bukan pasif. Pedang juga digambarkan firman Tuhan itu sebagai pedang, yaitu senjata yang memiliki dua sisi. Untuk menyerang, tapi juga untuk memulihkan, melindungi, membangun saya dan saudara. Bayangkan jika kita tidak tahu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan atau menghadapi iblis atau menghadapi ujian, tantangan dalam kehidupan. Kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak pegang senjata itu. Saat ini saya menghimbau, saya mendorong saudara mulai dengan langkah yang paling sederhana tapi disiplin, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari saudara bisa membuka media sosial dari GBI Arauna. Setiap hari itu ada renungan yang memudahkan kita untuk belajar firman, membaca firman dan juga merenungkan. Ada penjelasan-penjelasan, seringkali ada hal-hal yang dibalik tulisan-tulisan Alkitab itu, apa yang melatar belakang itu menolong. Bahkan saya pribadi pun sampai hari ini setiap hari. Kadang bisa bolong tetapi setiap hari disiplin membaca bread dari GBI Arauna. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat, mudah untuk di-sharekan, mudah untuk di-like, di-subscribe dan segala macam. Kenapa saudara? Sebuah senjata tidak akan berguna jika kita tidak tahu fungsi, tidak tahu cara menggunakannya. Jika kita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa memakainya untuk menjadi senjata melawan siapa? Melawan iblis. Kita nggak mungkin menang karena kita tidak tahu senjatanya. Yang ketiga, telah dari Tuhan Yesus menghadapi ujian, ujian mendatangkan kemuliaan. Katakan sama-sama, ujian mendatangkan kemuliaan dengan iman. 2, 3. Ujian mendatangkan kemuliaan. Yes, amin. Ayat 11. Iblis enyah dan bukan hanya itu. Kemudian setelah Yesus menang, ada malaikat-malaikat, pelayanan malaikat terjadi. Saya berdoa saat ini dimanapun kau ada, apapun situasi dan kondisi yang saya dan saudara alami, hadapi ujian, tes, ketaatan, tes iman kita. Pada satu titik goal kita, yaitu kemuliaan, anugerah, favor Tuhan tercurah. Bukan hanya itu, mengalami pelayanan malaikat. Wow, keren saudara ya. Jadikan ini goal. Waktu kita menghadapi kesulitan, kalau kita nggak bisa lihat prosesnya dengan baik, maka lihatlah goal bahwa di balik ujian selalu mendatangkan kemuliaan. Jadikan ini goal. Kita melatih hati kita setiap kali ada masa ujian, masa yang sulit. Kita belajar sungguh-sungguh. Saat kita ujian di sekolah, saudara, kita semangat, kita berusaha. Kenapa? Ada nilai akhir yang kita akan terima. Ya, saat kita menjalani proses ujian pasti nggak mudah, penuh perjuangan. Tetapi jika kita melihat kemuliaan di ujung jalan ujian itu, di ujung proses tersebut, itulah kekuatan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Kemuliaan itu bukan hanya sekedar berkat. Amin. Ya. Berkat jasmani atau jawaban doa, tetapi kemuliaan. Meskipun itu bonus saudara, saya dan saudara juga pasti suka jawaban doa, berkat Tuhan. Itu hanya bonus. Tapi kemuliaan yang saya dan saudara terima adalah keyakinan dan pengalaman. Keyakinan dan pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Catat di catatan saudara ini. Mari kita lebih mengejar, ya, kejar penyertaan Tuhan lebih dari sekedar pemenuhan dari Tuhan. Kejar penyertaan Tuhan lebih dari sekedar pemenuhan jawaban doa, pemenuhan kebutuhan kita. Nah, saudara, saya mau katakan seperti ini. Bedakan antara ujian dan konsekuensi. Konsekuensi atau akibat adalah sesuatu yang terjadi karena sebuah hal atau tindakan yang terjadi atau dikerjakan sebelum terjadinya sebuah akibat atau konsekuensi. Ya, beda. Konsekuensi bukan sebuah ujian. Catat baik-baik. Ya, karena konsekuensi itu bukan hasil dari rencana Tuhan.
Kalau engkau waktu saya mempersiapkan ini, saya tahu ada orang-orang yang sedang mengalami konsekuensi akibat dari tindakan atau keputusan perbuatan sebelumnya. Ya, sebagai contoh saudara, sakit karena kebiasaan yang buruk, itu bukan ujian loh saudara, itu konsekuensi. Karena ketidakdisiplinan kita, menjaga diri, menjaga tubuh kita. Keuangan yang kacau karena tidak disiplin, itu adalah konsekuensi. Atau belum, atau tidak dipercaya, saudara atau saya pernah mengalami itu atau sedang mengalami, gak dipercaya oleh keluarga mungkin, dalam pekerjaan atau dalam pergaulan atau profesi saudara. Kok gak dipercaya, kok begini-begini aja, itu mungkin bukan ujian, tapi itu konsekuensi karena kita belum menunjukkan buah kehidupan, baik itu di keluarga yang nomor satu, dalam profesi dan pekerjaan, bahkan mungkin di pelayanan, saudara. Jadi konsekuensi itu beda dengan ujian. Catat di catatan saudara, obat atau vaksin untuk menyelesaikan konsekuensi adalah apa? Bertobat dan merendahkan diri. Satu contoh, Daud waktu didapati dia berbuat dosa, salah, dan dia mengalami konsekuensi akibat kerugian, kematian, kekacauan dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Apa yang Daud katakan? Dia tidak menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang, bertanya kepada Tuhan. Tapi ditulis di Alkitab, Daud memakai kain kabung, menaruh abu di atas kepalanya. Di zaman itu merupakan tanda, istilahnya orang Jawa, glosor, merendahkan diri untuk minta belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang menghadapi sesuatu yang berat yang karena konsekuensi, mari datang, minta pemulihan dari Tuhan, merendahkan diri. Saya berdoa, Tuhan masih bisa buat mujizat. Tuhan masih bisa memberikan engkau jalan keluar saat ini. Be strong, kuat, bangkit. Mari merendahkan diri sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan supaya pemulihan terjadi. Saudara, mari kita buka di Yakobus, saudara ya, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Apa sih hasil dari ujian itu sebenarnya? Dalam terjemahan BIMK dikatakan, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, tes, ujian, akibatnya ialah, mari kita baca sama-sama mulai dari kata kalian, 2, 3. Kalian menjadi tabah. Terjemahan baru dikatakan ketekunan menjadi hasil dari ujian iman. Terjemahan NLT mengatakan ketika iman saya dan saudara diuji, maka daya tahan kita akan bertumbuh. Katakan sama-sama endurance, daya tahan. Ada mobil-mobil begitu disukai karena endurance-nya, daya tahannya luar biasa. Ya. Daya tahan, endurance, ketabahan, ketekunan adalah, catat saudara, kemampuan seseorang untuk tetap berdiri teguh di tengah kesulitan tanpa menyerah. Daya tahan, ketekunan, ketabahan seseorang bukan ditentukan oleh kegagalan yang terjadi. 1-2 kali atau jatuh bangun di dalam sebuah kegagalan. Tetapi bagaimana saya dan saudara bersama Tuhan menjalaninya tanpa menyerah. Sampai anugerah yang tadi kita belajar, kemuliaan Tuhan terjadi dan lewat ujian itu ada orang lain yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, secara praktis, praktikal, bagaimana sikap saya dan saudara saat menghadapi ujian? Ya, secara praktis. Yang pertama, waktu kita sedang menghadapi tiba-tiba ada ujian, ada kesulitan, ujian iman. Yang pertama, jadilah tenang. Stop untuk panik. Yesaya katakan dalam tinggal tenang terletak, dalam tinggal tenang dan percaya justru disitulah letak kekuatan saya dan saudara. Trust and rest. Katakan sama-sama trust and rest. Trust and rest. Belajar untuk teduh dan tenang. Tidak heboh dan ribut saudara. Cepat bereaksi. Ada istilah gerasah gerusu. Saudara, saat kita terburu-buru, seringkali saya dan saudara akan jatuh di lubang yang sama. Yang pertama itu. Yang kedua, mulailah berdoa. Kenapa saudara? Doa adalah pintu masuk kepada Tuhan. Doa adalah pintu masuk mengalami Tuhan dan kuasanya. Langkah yang ketiga yang praktis. Puasa. Hah? Puasa? Untuk apa puasa?
Saudara, saya mau katakan, ada kalanya di situasi khusus dan rumit, kita butuh mendengar dan tahu apa maksud Tuhan. Disinilah kita butuh doa dan puasa. Tentunya kita tidak puasa hanya Tuhan untuk hal-hal sepele. Tuhan, saya hari ini makan apa ya, masak apa, itu sepele banget. Bukan, tetapi ada masalah-masalah atau ujian-ujian atau keadaan-keadaan yang khusus dan rumit. Kita perlu fasting, kita perlu puasa. Tahukah saudara, Yesus waktu masuk ke padang gurun itu dia sedang berpuasa. Itu penting sekali. Yang keempat, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisi saya dan saudara, maka memuji serta bersyukur kepada Tuhan itu adalah kekuatan. Kalau firman itu senjata, memuji Tuhan, mengakui kebesarannya, bersyukur, itu adalah kekuatan. Itu melatih saya dan saudara untuk punya mental now and here. Sekarang dan di sini. Waktu orang bersyukur, dia tidak melihat apa yang tidak ada di depan dia, tidak ditang, tapi dia bersyukur atas kemampuan Tuhan menolong dan menyertai. Yang berikutnya ada banyak, tapi saya memberi langkah-langkah praktis. Yang kelima, memiliki komunitas prayer warriors. Apa maksudnya ini saudara? Kita memiliki komunitas yang menjadi prajurit doa bagi kita secara pribadi. Komunitas cell group, komsel, cell group. Saudara punya komunitas dan keterbukaan dengan gembala atau mentor rohani. Sahabat yang dapat dipercaya. Komunitas yang sehat, yang bukan untuk gossip center, tetapi menjadi gospel center. Saya ulang, bukan gossip center, tapi gospel center. Kabar baik disampaikan, yang bisa menyimpan rahasia dan menolong saudara bersama-sama kekuatan Tuhan untuk melewati setiap ujian iman, setiap tes yang sedang dihadapi. Nah, belajar dari Tuhan Yesus saudara, area apa yang akan atau apa yang kita, area-area mana yang akan mengalami ujian dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Saya berdoa supaya bagian-bagian ini menolong saya dan saudara. Yang pertama, kita akan mengalami ujian di area kebutuhan hidup. Ayat 3 Iblis katakan begini, waktu itu Yesus lapar luar biasa. Iblis itu paling tahu kapan saya dan saudara itu lemah. Ya. Ayat ketiga dikatakan, suruhlah batu-batu ini jadi roti. Saudara, kebutuhan hidup adalah medan ujian pertama dan utama dalam kehidupan seseorang. Dalam kehidupan anak Tuhan. Kebutuhan hidup itu ada primer, pangan, papan, sandang. Ya. Kemudian ada sekunder, handphone itu sekunder. Kesenangan, entertainment itu sekunder saudara. Kalau enggak ada itu juga kita masih bisa hidup. Yang ketiga ada kebutuhan tertier, liburan, gaya hidup, itu enggak juga enggak apa-apa sama sekali gitu. Jadi kebutuhan hidup itu ada sesuatu ujian pertama dan utama. Titik awal apakah kita akan menang atas ujian di area-area yang lain? Apa senjata lawan itu? Yesus dikatakan, yuk ubah batu jadi roti. Dia langsung ngomong, manusia tidak hidup hanya dari roti tapi dari setiap perkataan. Firman Tuhan kembali menjadi makanan dan sumber kekuatan. No Bible, no breakfast. Mungkin sudah tahu istilah itu. Tidak ada sarapan kalau nggak ada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata. Tadi kita sudah belajar yang pertama. Di lain sisi, saudara yang saya kasih, kalau saya dan saudara terus diuji, terus berjuang, bergumul, berputar di area kebutuhan hidup, maka kita tidak akan bisa bertumbuh ke arah hal yang besar. Makanya tadi saya katakan konsekuensi dan ujian. Kita perlu lolos di dalam tanggung jawab untuk menangani akibat atau konsekuensi. Kalau kita terus berputar dalam ujian tentang kebutuhan hidup, apa yang kita perlu makan pakai, terus khawatir di situ, terus berjuang di situ, kita terus bergumul untuk nggak bisa menaklukkan gaya hidup, menaklukkan kebutuhan sekunder dan tertier kita nggak akan bisa apa? Tuhan percayakan dan sulit untuk jadi berkat. Saya katakan, saudara, ujian di kebutuhan hidup ini adalah area daging yang terus menerus menguasai kita. Bergumul mengatasi kekudusan ya. Bergumul mengatasi nafsu-nafsu yang menyimpang. Itu terus ada di sini. Saudara diuji tapi kok terus di sini kita nggak akan bisa dipakai Tuhan atau menjadi berkat bagi orang banyak. Yang kedua, di area apa saya dan saudara akan diuji seringkali? Lewat pengalaman Tuhan Yesus. Perlindungan, promosi, dan posisi. Di ayat 5-6 dikatakan ke Yerusalem iblis membawa Yesus di kota suci. Dan bukan hanya itu dia taruh di puncak rumah Tuhan.
Dan iblis ngomong begini, terjun ke bawah, nanti pasti ada malaikat tuh. Yesus dibawa ke tempat yang bukan sembarangan loh, di bait suci, di posisi yang puncak terbaik. Dia ditantang untuk membuktikan apakah Tuhan, apakah Allah Bapa sayang dan melindungi. Apakah di posisi puncak dan promosi hati kita itu berubah saat saudara? Kita menjadi rentan, menjadi sensitif jika ada perubahan atau penurunan ukuran kenyamanan kita. Saudara, ada satu idiom mengatakan begini, ada satu peribahasa lah. Ya, kalau kita mau tahu hati seseorang, maka beri dia posisi, beri dia kekuasaan. Pada waktu kita ada di atas, di posisi puncak, di posisi di promosi, apakah kita tetap memiliki hati yang benar? Dan Yesus mengutip untuk melawan ujian, tes di dalam perlindungan posisi dan promosi ini adalah dengan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kutipan itu adalah di kitab Ulangan yang dilatar belakangi oleh peristiwa Musa dan bangsa Israel di Masa dan Meriba. Apa yang terjadi? Waktu itu mereka kekurangan air. Dan ada satu kalimat dari bangsa Israel mengatakan begini, apakah sungguh-sungguh Allah itu mengasihi kami, memberkati kami, seperti itu saudara, melindungi kami setelah kami dibawa keluar dari Mesir. Saya mau katakan, ternyata bersungut tidak menerima kehidupan yang diberikan Tuhan adalah sikap mencobai Tuhan. Catat ini saudara. Artinya apa? Kita sedang tidak terima, tidak menganggap Tuhan salah. Tuhan itu sumber kesulitan. Waktu kita ada di dalam ujian menghadapi keluarga, pasangan, kesulitan dalam pelayanan atau profesi pekerjaan. Waktu kita bersungut saudara, apa yang terjadi? Kita sedang tidak sungguh-sungguh meyakini kebaikan Tuhan. Bagaimana sikap hati saya dan saudara kita saat kita diuji, ketidaknyamanan itu terjadi. Waktu kita mengalami ujian ketidaknyamanan, mengalami ujian difitnah dan diragukan oleh orang. Bagaimana waktu saya dan saudara mengalami ujian penundaan jawaban, penundaan berkat. Mari kita tidak mencobai Tuhan. Karena Tuhan selalu pada endingnya memberikan kemuliaan, anugerah di akhir sebuah ujian. Yang ketiga, di area apa saudara? Penyembahan dan pelayanan. Apa maksudnya saudara? Di ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi sekali dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan segala berkat kekayaannya. Semua ini akan saya berikan kepadamu, kata iblis. Saudara, dunia dan isinya, kekayaan itu milik iblis. Kalau kita sukses hanya secara kekayaan dunia, itu juga nggak ada apa-apanya, saudara. Karena itu bukan milik Tuhan. Dunia dan isinya setelah manusia jatuh dalam dosa itu milik iblis. Tuhan memberi kita, kalau hidup di dunia apa, saudara? Kuasa untuk mengusahakan dan menerima berkat dari dunia ini lewat kerja dan karya kita. Kekayaan dan dunia ini berhubungan langsung dengan penyembahan dan pelayanan. Yesus waktu menjawab itu, kalau kamu menyembah aku, kamu akan dapat semua kekayaan ini. Yesus menjawab, enyahlah iblis, karena hanya kepada Tuhan Allah saja kita menyembah dan melayani. Ya. Bagaimana kita menanggapi ujian kekayaan adalah sikap kita tentang siapa yang kita sembah dan layani. Saudara masih ingat bandingkan dengan firman Tuhan bahwa kita menghadapi dua tuan, Tuhan dan Mamon. Apakah setelah kita menerima berkat kekayaan, kita masih tetap menyembah dan melayani Tuhan? Saya sampai pada akhir khotbah dan pelajaran kita hari ini. Saudara, apapun yang sedang kau alami, dimanapun situasi dan kondisimu, kapan iblis mundur? Kapan ujian dan tes itu tidak lagi berkuasa atas Yesus dan saya dan saudara? Apapun yang kau hadapi, yaitu saat saya dan saudara mengambil posisi penyembahan dan pelayanan. Fokus hidup, sumber ketenangan kita adalah menyembah dan melayani Tuhan. Catat, tidak mungkin orang yang menyembah Tuhan itu tidak melayani Tuhan. Orang yang menyembah pasti melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Melayani, menyembah dan melayani Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan gereja juga atau gembala saudara. Tetapi catat ini saudara, saat kita menyembah dan melayani Tuhan, maka saya dan saudara sedang ada di tempat yang paling aman.
di dunia ini. Di posisi yang paling kokoh di dunia ini. Tempat di mana Kristus menjadi Tuhan dan penguasa atas hidup saya dan saudara. Kapan iblis mundur? Waktu dia menjumpai seseorang yang di puncak kebutuhannya, di puncak promosi, di puncak perlindungan yang dia alami. Dia tetap sikap hatinya, hidupnya, penyembahan dan pelayanannya full kepada Tuhan. Di mana tempat yang paling aman di dunia ini, saudara? Di bunker, gempa juga hancur. Di rumah yang aman, musibah bisa terjadi. Tapi saya mau katakan, tempat yang paling aman adalah di pusat kehendak Tuhan. Waktu saya dan saudara, hidup saya dan saudara menjadi hidup yang menyembah dan melayani Tuhan. Mungkin kau sudah menyembah dan melayani Tuhan, tapi menyembah orang yang menyembah Tuhan nggak mungkin tanpa dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan beri. Melayani diri sendiri, pulih dalam diri sendiri, kemudian melayani keluarga, orang-orang yang terdekat, melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang yang membutuhkan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya mau katakan, tempat di mana Kristus menjadi Tuhan dan penguasa atas hidup saya dan saudara adalah tempat penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan. Dan itu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling kokoh bagi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sembah Dia. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai, walau taufan, walau ujian, tes iman terjadi. Tuhan, kau kuatkan setiap kami yang hari ini bersama-sama mendengar firman-Mu. Yang kedua, kalau engkau sedang menghadapi sebuah konsekuensi atau akibat dari tindakan atau keputusan yang sudah dikerjakan, mari rendahkan diri, bertobat. Apa itu bertobat? Berbalik kembali kepada Tuhan dan minta dengan kerendahan hati, bukan dengan arogansi. Kita sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan, merendahkan diri sungguh-sungguh. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu datang kepadamu dengan semua kebutuhan dari jemaat-Mu dimanapun mereka ada, domba-domba yang Kau kasihi. Aku mengangkat tangan memberkati hidup mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan, bebaskan mereka yang sedang ada dalam tekanan, ujian, tes. Tapi juga Tuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau kami sedang menghadapi yang namanya konsekuensi, akibat. Kami mau bertobat, kami mau merendahkan diri seperti Daud. Engkau memulihkan hidupnya, memulihkan kerajaannya. Hamba-Mu berdoa juga mengangkat tangan untuk bangsa, kota, negara di mana kami ada. Supaya terjadi pemulihan, terjadi roh yang takut akan Tuhan. Dijauhkan kiranya orang-orang yang jahat dengan rencana yang jahat atas bangsa ini. Supaya Indonesia raya di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk GBI Arauna. Mulai dari Bapak Gembala, Pendeta Immanuel bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, pelayan pujian, penyembahan, setiap komunitas kecil, cell group. Semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat. Tuhan, Kau memberkati, Kau melindungi. Jadikan kami lebih mencari penyertaan Tuhan daripada pemenuhan yang dari Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau melayani Tuhan karena menjadi seorang penyembah yang melayani Tuhan. Kami menempatkan diri kami di tempat yang paling aman, di posisi yang paling kokoh. Karena apapun yang terjadi, Engkau berdaulat berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai selama